bumi, langit ini bagian dari benda. Aras pun benda. Aras itu benda, Pak. Mana dalilnya? Akhir surat At-Taubah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb pencipta aras yang besar, besar ukurannya, mencakup langit dan bumi. Rabbu artinya pencipta. Kalau Rabbun di bawahnya benda atau karakter benda. Maka Allah lah yang menciptakan aras. Berarti aras benda bukan? Disebut benda besar, benda azim. Kelompok mereka mengharamkan satu keyakinan namanya ittihad dan hulul. Allah menempati benda. Tapi mereka meyakini Allah menempati aras. Main-main gak tuh namanya? Itu akibat filsafat materialisme, diambil separuh, dibuang separuh. Allah itu bukan benda. Mungkinkah masuk ke dalam benda? Mungkin gak? Ini benda bukan? Di dalamnya ada apa? Ada air. Air itu juga jisim, benda juga ini, tapi benda halus. Sedangkan gelas ini, kaca ini benda kasar. Karena sesama benda dia bisanya masuk. Allah bukanlah benda tapi pencipta benda. Pantaskah orang berpikir Allah ini nempel pada benda, menempati benda? Pantas nggak? Mulai connect. Ketika ada hadis menyebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, ila sama'id dunia, turun. Kalau sudah faham Allah bukan benda, turunnya turun apa? Kalau turun benda, kita kalau dari atas ke bawah turun pakai tangga kan, berpindah nggak? Maka turunnya benda itu berpindah. Saya mau tanya, Allah turun berpindah nggak? Nah inilah lucunya imam-imam yang tadi itu, imam-imam yang mereka terjebak kepada filsafat materialisme. Apa kata imam pendahulu mereka? Di saat Allah turun sepertiga malam terakhir, aras kosong. Debat lagi satu lagi, oh tidak, saat Allah turun Allah tidak meninggalkan aras. Bagaimana caranya? Berarti ada dua wujud, ada satu wujud di dua tempat. Gawat gak? Antum ada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Masuk akal gak? Afala taqilun. Apakah kamu tidak pakai akal yang sehat? Berdebat, dikira ini debat fikih kali ya. Ini bukan bab fikih, nggak boleh khilafiyah di bab ini. Tapi mereka meletakkan perkara akidah di bab fikih. Maka mereka sedang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang rendah itu. Lalu datanglah imamnya belakangan, betul, menggabungkan dua pendapat itu, dan dia pakai pendapat yang kedua. Allah berpindah dari atas ke bawah, hakiki zatnya yang pindah. Tuh lebih parah lagi, ada kalimat zatnya. Zatnya Allah pindah dari aras ke langit dunia tanpa mengosongkan aras. Ambigu nggak? Jadi ambigu. Ternyata mazhab dia filsafat ambiguism. Apa itu? Dia ngomong Allah itu bukan jisim, tapi Allah itu tidak disebut jisim, juga tidak disebut tidak jisim. Pusing nggak antum? Anda ulangin. Allah bukanlah jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Tuh, maksudnya apa? Tidak jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Maksudnya apa tuh? Berarti Allah ini sosok yang lain. Jadi ternyata ini imam namanya Ibnu Taimiyah mentok dia. Allah jisim. Kalau jisim pindah-pindah. Tapi kan kalau Allah pindah, aras sama siapa? Kalau berpindah dia jisim kosong. Oh berarti Allah itu bukanlah jisim, tapi juga bukan tidak jisim. Digabunglah itu. Namanya jam'u bainal mutadaddain, menggabungkan dua hal yang kontradiksi.
itu adalah puncak kekacauan filsafat. Berarti dia berfilsafat ya? Itulah yang jadi akidah yang antum selama ini galaukan. Masih mau ikut akidah begitu? Akidah yang mengambil filsafat materialisme tapi membatalkan materialisme. Buat lagi jisim tapi bukan jisim, nggak disebut jisim tapi juga tidak disebut tidak jisim. Kacau itu ya. Itu kitabnya sendiri, nggak sanggup dibaca oleh pengikutnya. Judul kitabnya nanti antum cari ya kalau berani. Dar'u ta'arud bainal aqli wan naql. Menolak kontradiksi akal dan nakal. Apapun kata ayat, akal harus ikut akal-akalan dia. Jadi dia buat definisi akal sendiri, dia buat definisi dalil sendiri. Itu kitab kalau cetakan termurah 5 jilid. Ada teman saya punya 9 jilid. Kita ceklah pengikut dia sekarang, apa komentarnya terhadap kitab itu. Kata mereka, jangan baca kitab ini. Jadi mereka sendiri takut baca kitab itu. Takut blank, takut tambah kacau. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, akidah yang meyakini Allah bertempat itu akidah filsafat. Tapi yang dituduh filsafat kan saya. Loh, saya mempelajari filsafat untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, supaya saya nggak salah ambil. Loh, ada orang mengharapkan filsafat tapi dia tidak tahu filsafat itu apa. Akhirnya banyaklah anak-anak mahasiswa yang baru hijrah, dia sehari-hari belajar filsafat. Lalu diharamkan ustadz yang mengerti filsafat. Ada yang jurusan fisika nggak sini? Jurusan kimia, matematika? Ada yang dulu waktu sekolah belajar matematika? Tuh, belajar kimia? Belajar fisika? Bedakan fisika murni, matematika murni itu filsafat. Terus antum mengharamkan. Jangan-jangan gajinya dari situ kerjaannya, ya? Mikir-mikir dulu kalau mau mengharapkan sesuatu. Jangan-jangan itu makanan kita harian, ya? Oh, ini bukan filsafat. Kamu yang nggak ngerti filsafat itu apa, ya? Jadi akidah yang meyakini Allah bertempat di suatu arah yang tinggi, dengan zatnya dia turun ke langit dunia, itu akidah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup katakan dia istawa, jangan tambahkan maknanya. Cukup katakan nuzul, karena Allah bukan benda maka turunnya bawah. Cukup katakan istawa, jangan katakan dengan zatnya. Istawa bermakna duduk. Jika Allah bukan benda, maka istawanya bukan duduk. Jadi kesimpulan kajian kita siang ini, cukup katakan Allah laisa kamitslihi syai'. Selesai. Kalau benda istawa duduk. Ada ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah dan malaikat datang bersaf-saf. Datang berpindah nggak? Ini tadi antum datang dari rumah ke sini, berpindah tempat nggak? Sekarang ada kita nggak di rumah? Beneran? Waras. Kalau ada orang bilang saya datang ke sini, tapi kamu kalau pulang pasti ada saya juga. Itu orang kita curigai nggak? Kecuali dalam bab karomat sufia, itu ada babnya. Tapi itu bukan bab jisim. Itu bab cahaya. Cahaya mantul-mantul bisa kelihatan di mana-mana. Orangnya di sini, tapi dalam handphone kelihatan gitu. Itu bab karomat para wali. Mereka punya smartphone alam semesta, ya, punya proyektor alam semesta, maka bisa dilihat di mana-mana. Itulah Rasulullah. Orang ucapin salam, Nabi jawab dimanapun itu. Itulah proyektor Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaji tasawuf deh ya. Ya, kita ngaji yang panas-panas aja dulu. Oke. Karena Allah bukan benda. Apapun sebutan di Quran mengenai karakter benda, datang, turun, bersemayam, semuanya kita katakan dia bukan benda kok. Berarti artinya tidak pemahaman seperti yang kamu bayangkan. Apapun yang kamu bayangkan, Allah tidak seperti itu. Karena dia bukanlah benda.
Kalau nggak benda bisa dibayangkan nggak? Dalam ilmu neurologi, ilmu psikologi, otak ini nggak bisa berpikir atau memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Oke? Yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, yang bisa difikirkan oleh otak, itu bendanya harus jelas. Kalau enggak, angkanya harus jelas, maknanya harus ada. Ini enggak ada. Maka janganlah membendakan Allah. Jadi saya hanya menghimbau kepada siapa yang sedang terjebak pada pemahaman Allah bertempat. Saya tidak benci Anda. Ana uhibbukum. Ana cinta antum. Makanya kita buat kajian begini. Coba bebaskan pikiranmu dari memikirkan Allah. Boleh nggak mikirin Allah? Aneh kasih tahu, antum membayangkan Allah bertempat saja, terbersit itu memikirkan Allah. Terbayang Allah di suatu arah, itu memikirkan Allah. Nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Ya, mau khusyuk nggak sholatnya? Jangan bayangin Allah di arah tinggi sono, di atas aras, kejauhan. Nabi ketika orang sholat, Nabi hilangin cara berpikir begitu. Nabi pakai bahasa kolbu. Kalau di kolbu beda dengan urusan akal. Kolbu merasakan kedekatan, keintiman dengan Allah. Kata Nabi, jika engkau sholat, maka rasakanlah Allah di depanmu. Bukan itu tempat, itu cuma rasa. Beda ya? Gimana? Udah pusing belum? Alhamdulillah. Kayaknya nggak mau ngaji lagi sama Anin. Barangkali itu ya. Ada tanya jawab? Ada. Next tanya jawabnya pakai kertas ya, biar cepet. Ya. Sehari ini ada. Kalau ada yang tanya langsung boleh. Foto, silakan diatur.